Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di waktu fajar, di waktu subuh, kita melanjutkan pengkajian tentang adab, di mana telah kita pelajari bersama-sama apa itu yang disebut sebagai adab. Dan adab adalah kedisiplinan, disiplinnya akal, jiwa, dan jasad seseorang. Karena mereka berpandukan Al-Quran sebagai sumber berfikir, sumber merasa, dan sumber bergerak. Ketika kemudian mereka menggunakan yakni sumber Al-Quran, maka insyaallah dia akan berada di jalan yang lurus. Ketika dia senantiasa dengan bimbingan Al-Quran, insyaallah dia akan berada di jalan hidayah. Dan setiap amal yang didasarkan bersama Al-Quran, maka dia akan mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-ilmu qabla al-amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu sebelum amal, dan amal mengikuti ilmu. Maka jangan beramal sebelum berilmu. Setiap hari kita sesungguhnya membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan. Ba'da salat subuh kita harus memilih tidur lagi, olahraga, sarapan, atau bermajelis. Nah, kira-kira begitu. Dan setiap pilihan bergantung pada sumber berfikirnya. Ya, ada yang ba'da subuh menunggu waktu syuruk sambil berniat iktikaf di masjid. Nah, itu dasar berfikirnya apa itu? Ya kan? Kalau berfikirnya Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan satu bentuk kedisiplinan. Nah, itu namanya adab. Ya. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Berarti dia ngejar berkah pagi. Itu juga salah satu adab ya dalam kehidupan seseorang. Begitupun ketika kita dahulu memilih, saya menikah dulu atau nunggu sukses dulu, atau menikah menuju sukses. Nah, itu juga pilihan dalam kehidupan. Dasar berpikirnya juga harus ada. Ya, setelah menikah saya memilih langsung ikhtiar punya anak atau ditunda dulu 10 tahun anaknya, gitu kan? Nah, itu semua pilihan juga berdasarkan apa referensi dasarnya. Tapi pilihan tadi ba'da subuh tidur lagi atau tidak, pilihan menikah, pilihan punya anak, itu pilihan yang dampaknya bagi individu kita saja masing-masing. Itu saja bernilai ibadah. Apalagi kalau ketika kita memilih sesuatu, ternyata sesuatu itu dampaknya multidimensi kepada masyarakat. Nah, ini masuk pada bab khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
Kalau satu keputusan yang dia buat ternyata mampu membawa dampak positif yang besar bagi banyak pihak, tidak hanya manusia tapi juga tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lingkungan, tentu dampak pahalanya jauh lebih besar. Nah, kalau kemudian seseorang itu tidak mengikuti referensi Al-Quran, biasanya dia pakai referensi selain Al-Quran. Apa itu? Hawa nafsunya, ya, atau referensi-referensi selain Al-Quran. Mungkin pemikiran Aristoteles, atau mungkin pemikiran para orientalis. Pada akhirnya manusia itu tidak bisa netral. Dia pasti memilih, imma dia memilih dengan cara pandang Quran atau dengan cara pandang selain Al-Quran. Yang jelas setiap pilihan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah kalau kita ditanya kepada Allah, "Kenapa ba'da subuh engkau tidak tidur lagi?" "Karena nabimu mendoakan keberkahan pagi." Nah, kan mudah jawabnya. Tapi kalau, "Kenapa Anda tidak menikah sampai umur 40 tahun?" "Karena saya ngejar karir dulu ya Allah." Nah, itu susah itu jawabnya. Tapi kalau kita jawabnya, "Karena saya sibuk membagi ilmu dan menulis ilmu," seperti Imam An-Nawawi, masih ada cantolannya dalam agama, ya. Jadi setiap pilihan itu Allah akan bertanya, dan bagaimana cara kita menjawab itu menunjukkan bahwa kita punya adab atau tidak. Maka kata Nabi SAW, "Al-adab huwal Qur'an." Adab itu adalah Al-Quran. Baik, itu pengantar. Tema kita pagi ini apa, Pak? Adab memilih pemimpin. Baik. Berarti konteksnya pemilu umum. Ini masing-masing kan sudah punya pilihan kan? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Yang jelas nggak ada yang 4 kan pilihannya. Baik. Apapun pilihan Bapak Ibu, sebenarnya yang dihukumi bukan siapa yang dipilih. Dalam cara pandang orang beradab itu, yang dihukumi cara kita memilih, metodologi kita memilih. Kan yang minta pertanggungjawaban metodenya. Ya, contoh kalau kita memilih seseorang, saya milih dia kenapa? Karena dia saudara saya, Ustaz. Gitu kan? Itu nggak ada cantolannya dalam agama. Kenapa? Lah Nabi SAW saja mengatakan, kalaulah Fatimah binti Muhammad SAW mencuri, aku yang akan potong tangannya langsung. Itu menunjukkan tidak ada manfaatnya kedekatan. Kan dia teman saya. Kalau teman saya koruptor, masa tetap kita pilih? Kan gitu. Dia satu daerah sama saya. Kalau satu daerah dia koruptor, kenapa kita pilih? Begitu. Ya. Tapi saya fanatik Ustaz sama sama gerakan itu, saya fanatik. Nah, kalau fanatik dengan gerakan, tapi kalau dia melakukan kesalahan, maka mendahulukan kebenaran, mendahulukan kebaikan, mendahulukan jalan cahaya, itu yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Kenapa? Kita menomorsatukan Allah atau menomorduakan Allah, itu bergantung pada pilihan kita. Itu prinsip yang pertama, ya. Apakah kita berbasis ilmu atau fanatisme? Yang kedua, sebenarnya ketika kita memilih seorang pemimpin, pemimpin itu cita rasanya tidak jauh dari kita. Artinya pemimpin itu ya sebenarnya secara umum cerminan daripada rakyatnya. Itu teori umum kan? Ya, contoh kita memilih pemimpin kelompok kita. Biasanya kita akan memilih seseorang yang banyak nyambungnya dengan kita. Ya, misalkan kita ini senang nonton bola. Biasanya kita akan memilih pemimpin yang juga senang dengan bola atau bahkan memperjuangkan bola. Kira-kira begitulah. Kita adalah seorang penggembala kambing.
kita akan memilih pemimpin yang juga senang menggembala kambing. Itu kira kecenderungan yang sama. Logis ya. Kita ini rajin sholat subuh. Orang yang menikmati sholat subuh, kira-kira dia akan memilih pemimpin yang juga rajin sholat subuh. Apalagi kalau bapak ibu rajin sholat subuh di masjid. Logis nggak memilih pemimpin yang nggak pernah mau sholat? Nggak logis kan? Ini logika kalau kita sudah menikmati sesuatu. Bapak ibu senang tilawah Quran setiap hari. Logis enggak kalau memilih pemimpin yang kemudian tidak bisa baca Quran misalkan? Itu udah baru di konteks pribadi. Dan kalau konteks besar, Bapak Ibu tinggal di sebuah negeri, yang negeri itu ternyata yang bisa baca Quran cuma 11%. Yang bisa baca Quran hanya 11%. Belum bicara yang sholat berjamaah di masjid. Ya kan? Nah kira-kira kalau di komplek ini merepresentasikan penelitian itu enggak gitu kan? Di komplek ini yang bisa baca Quran berapa persen? Dari katakan berapa kakak? 400 kakak gitu kan? Dari yang 11% bisa baca Quran, yang sholat berjamaah di masjid berapa persen? Nah, kira-kira setiap komunitas itu kan merepresentasikan dari sesuatu yang lebih besarnya. Ya. Jadi karena itu kemudian kita jadi teringat ya dalam memilih pemimpin itu dari cerminan rakyatnya. Kadang-kadang ketika kita memilih pemimpin, kita itu lebih fokus pada siapa dia, bukan pada apakah kita punya kriteria yang sama. Saya coba bawa kita pada satu kebiasaan kaum muslimin dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, surat 25, ayat 63 sampai 77. Itu berbicara tentang bagaimana cara meraih gelar ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang. Salah satu kebiasaan perindu ibadur rahman bisa dibaca di ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaqulun Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa para perindu ibadur rahman sebenarnya. Cuman kita baca doa itu karena sejak kecil baca doa itu. Jadi doa itu berisi, ya Allah jadikanlah istri dan anak-anak kami penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti doa itu doa kepemimpinan. Doa itu doa di mana kita semuanya umat Nabi SAW harus bermental pemimpin. Meskipun kita tidak semuanya bisa jadi pemimpin. Contoh tadi sholat subuh, Bapak Ibu memilih pemimpin kan? Memilih pemimpin sholat. Tapi semua Bapak Ibu pasti punya kapasitas jadi imam sholat. Kalau ada yang belum punya kapasitas, tugas DKM menyelenggarakan pelatihan imam, gitu kan? Jadi semuanya insya Allah bisa jadi imam, tapi nggak semuanya pada saat bersamaan jadi imam. Disepakatilah satu orang jadi imam. Nah, Islam itu mendorong kita untuk punya mental pemimpin. Meskipun Islam juga mengajarkan jabatan kepemimpinan jangan diminta, tapi kalau diminta jangan nggak mampu, karena Anda punya umur itu sudah bertahun-tahun dikasih Allah, masa nggak bisa jadi imam, gitu kan? Nah, tapi kalau nggak bisa jadi imam juga nggak apa-apa, itu namanya fakta. Berarti kita harus lakukan latihan bagaimana jadi imam. Kita belum bicara latihan jadi khotib, ya kan? Kita belum bicara latihan jadi dan seterusnya. Ya, semua bisa dipelajari. Agama ini mudah. Tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Ya Allah, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa.
ini kapasitas kepemimpinan paling tinggi. Bapak Ibu kalau punya uang puluhan juta, bayar orang untuk kerja sama kita, dia kerja sama kita. Kita udah jadi pemimpin tuh. Tapi pemimpin di atas orang-orang yang dibayar. Ya kan gitu. Begitu kita nggak bisa bayar, dia mau taat nggak sama kita? Enggak, dia akan cari lagi tuan yang baru untuk dia cari uang. Nah, doanya ini bukan memimpin orang-orang yang mau dibayar, tapi memimpin orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kalau diajak bicara melakukan sesuatu, dia bukan mengejar bayaran. Misalkan, Pak, di daerah sana terjadi pemurtadan. Yuk kita bersama-sama bantu, berbagi tugas, ngapain? Ayo, ada yang mimpin, ada yang siap dipimpin. Ini yang siap dipimpin ini nggak minta bayaran. Kenapa? Karena punya kerinduan yang sama dan kebencian yang sama atau motivasi yang sama. Kira-kira itu contoh waja'alna lil muttaqina imama. Ya. Nah, karena itu ketika kita bicara siapa pemimpin yang harus dipilih, coba lihat diri kita. Diri kita punya kriteria kepemimpinan itu enggak? Karena biasanya rakyat akan memilih sosok yang mirip dengan dirinya. Ya. Ya, kecuali kalau kita senang korupsi, kita akan pilih pemimpin yang suka korupsi. Kita pemimpin yang bodoh, maka kita akan memilih juga pemimpin yang bodoh misalkan. Nah, itu kesamaan saja kira-kira. Maka bagaimana cara kita memilih itu sangat bergantung pada apa referensi kita. Baik, Bapak Ibu dan sahabat semuanya, kita coba baca pesan-pesan langit, membaca pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa jadikan inspirasi, yang kira-kira ayat ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau Allah bertanya, "Kenapa engkau pilih dia?" Saya baca ayat ini, Allah, dan ayat ini memberikan inspirasiku untuk itu. Itu jawabnya mudah itu sama Allah. Nah, yang susah itu kalau nggak punya jawaban kepada Allah. Kenapa pilih itu? Wah, saya nggak suka Ustaz sama ya Allah sama yang sono. Saya pilih yang ini aja karena saya nggak suka. Itu pilihan karena saya nggak suka itu kenapa? Gitu kan? Karena agama mengatakan apa yang engkau sukai boleh jadi Allah tidak ridho. Tapi apa yang kalian tidak sukai jangan-jangan Allah ridho. Maka menomorduakan nafsu kita dan mendahulukan Allah. Baik, maka membaca ayat ini lagi-lagi bukan melihat siapa yang kita pilih, dahulukanlah dulu apakah kita bisa seperti itu. Nah ini, itu adab seseorang, selalu dahulukan diri kita dulu. Yang pertama, bisa dibuka Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 247. Ya, Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 247. Ini kisahnya tentang Nabi Samuel yang kemudian mendapatkan pesan dari Allah, pesan langit untuk menetapkan kepemimpinan itu dipegang oleh seorang laki-laki bernama Talut. Maka Nabi Samuel menjelaskan pesan Allah ini kepada rakyat kebanyakan. Diceritakan kisah ini di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Nabi Samuel mengatakan kepada umat waktu itu, wahai umatku, sesungguhnya Allah sudah mengangkat raja pemimpin politik bagi kalian, namanya Talut. Tapi ternyata Talut ini orang biasa-biasa. Dia bukan orang kaya, enggak punya banyak uang. Maka rakyat pun protes, khususnya orang-orang kaya, para konglomerat, orang-orang yang juga punya nasab, ya, mereka protes. Apa kata mereka? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan
minal mal. Kata umat waktu itu, kok bisa Talut yang ditetapkan untuk memimpin kami? Padahal kami lebih berhak untuk mengendalikan pemerintahan daripada Talut. Dan Talut itu kan bukan orang yang diberikan kekayaan yang banyak. Dia bukan orang kaya. Ya. Nah, apa kata nabinya waktu itu? Ternyata Allah menetapkan Talut sebagai pemimpin bukan karena kekayaannya. Nomor satu itu bukan karena kekayaan. Apa kata nabinya? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Inilah perkara di mana Allah menetapkan sesuai kehendaknya di atas keluasan ilmunya dan kemahadalaman pengetahuannya. Kenapa? Kata nabinya, karena Allah telah menganugerahkan yakni Talut ilmu yang luas, fisik yang kuat. Bastotam fil ilmi wal jism. Garis bawahi. Ilmu yang luas, fisik yang kuat. Berarti kalau kita ingin jadi pemimpin, pastikan satu, ilmu kita luas, fisik kita kuat. Maka kalau kita sudah menikmati itu, kita kalau milih pemimpin pun akan memilih pemimpin yang ilmunya luas, fisiknya kuat. Ya. Jadi kalau kita ditanya, kenapa engkau memilih dia? Satu, dia ilmunya luas ya Allah. Dia fisiknya kuat. Dari mana engkau ngambil teori itu? Dari Quran surah Al-Baqarah 247. Mudah jawabnya kepada Allah. Ya. Dan ayat ini berlaku sepanjang masa. Bukan hanya karena momentum-momentum tertentu. Dia menjadi referensi sepanjang masa. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana menurunkan pemimpin yang fisiknya kuat? Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Allah katakan sungguh pada diri Nabi SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah. Maka coba lihat fokus kita pada Nabi Muhammad SAW. Nabi diangkat menjadi Nabi umur berapa? Berapa? 40, betul. Itu pemimpin umat. Nabi tidak diangkat di umur 25, tidak. Karena 25 itu Nabi masih jadi pedagang. Nabi itu umur 25 masih jadi pedagang. Dan coba lihat anak-anak kita umur 25. Kira-kira udah bisa jadi pemimpin belum? Ya, belum matang secara umum emosinya. Yang jelas belum punya pengalaman yang cukup dan belum punya wawasan yang luas. Maka korelasikan dengan Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai orang itu sudah umur 40 tahun, dia baca doa. Dan doa itu doa kepemimpinan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ila akhir al-ayat. Ya. Itu umur 40, para nabi umumnya diangkat menjadi nabi umur 40, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kehidupan Nabi? Terus Nabi memimpin umat umur 40, udah boleh jihad belum di umur itu? Udah boleh ngelawan nggak dengan fisik? Belum. Sabar. Akhirnya karena belum boleh ngelawan, Nabi membuat sahabat-sahabat larikan diri ke Habasyah, melarikan diri
ke Taif, melarikan diri, akhirnya ke Madinah, ke Makkah, ke Madinah, ke Yathrib. Larikan diri ke Yathrib, hijrah bahasanya. Kenapa? Karena nggak boleh ngelawan. Belum ada turun perintah untuk melawan. Ya. Nah, barulah perintah jihad itu diturunkan ketika Nabi berumur berapa? Umur berapa Nabi baru boleh jihad? Turun perintah boleh berjihad. Jihad itu megang pedang, ngelawan yang menyerang, ngelawan. Umur berapa itu? Umur? Nah, cara ngitungnya adalah Nabi dakwah di kota Mekah 13 tahun. Berarti 40 tambah 13, 53 toh? Kemudian nanti Nabi hijrah ke Madinah, turunlah ayat tentang puasa Ramadan, itu tahun kedua Hijriah. Di bulan yang sama turun perintah tentang perang Badar. Nah, itu tahun kedua Hijriah juga. Berarti umur Nabi berapa? 55 tahun. Jadi ternyata pemimpin puncaknya itu yang juga bukan hanya memimpin ilmu tapi memimpin fisik, perang fisik, itu ketika Nabi berumur 55 tahun. 55, 56 itu puncak-puncak kepemimpinan. Dan pada saat itu fisik kita harus sehat. Dalam rencana kehidupan kita, fisik kita harus sehat. Bagaimana supaya fisik sehat di umur 55 tahun? Ya harus dijaga mulai dari sekarang dengan banyak bergerak, banyak beraktivitas. Nabi itu bergerak, jalan melulu. Kan di Mekah dulu nggak ada angkot, nggak ada motor, nggak ada mobil, jalan. Bapak-bapak kalau cuma pengen beli bubur ayam di depan, nggak usah naik motor, jalan. Sehari 8.000 langkah. Jangan cuman panasin mobil. Ustadz, mobil saya ini kalau nggak diajak jalan, kaki-kakinya bisa rusak. Kaki-kaki kita aja kalau nggak diajak jalan rusak juga. Gitu. Jalan kita jalan, kemana-mana jalan. Sholat jalan, gitu kan. Kalau masih bisa jalan-jalan saja. Kenapa? Supaya kaki-kaki kita nggak rusak, gitu kan. Fisik kita nggak rusak. Nah, itu umur 55 puncaknya kepemimpinan. 55, 56. Maka Nabi mulai dari umur 55 sampai umur 63 tidak pernah beristirahat. Total ada 63 sariyah pertempuran yang Nabi desain. Dari 63 itu 26 ghazwah peperangan Nabi ikut langsung. Jadi per 3 bulan Nabi perang. Kira-kira rata-ratanya begitu. Makanya bapak-bapak yang umur 55 jangan pernah merasa tua. Karena itu baru awal kepemimpinan gitu. Kadang-kadang kita umur 55 nih karena racun pensiun sebenarnya ya. Saya udah pensiun Ustaz. Bukan, pensiun itu baru berhenti dari kerja, bukan berhenti dari hidup. Waktu kerja masa cuti kita ada 12 atau 20 hari. Ketika umur 55 masa cuti kita berapa hari? 365 hari. Coba. Dulu mau ngapa-ngapain susah, sekarang waktunya ada. Inilah waktunya untuk kepemimpinan. Makanya umur 55 itu kan tabungannya udah cukup, rumahnya sudah ada, istrinya sudah ada, anaknya sudah ada, ilmunya sudah luas, wawasannya sudah luas, jaringannya udah luas, pengalaman hidupnya mungkin sudah ke beberapa luar negeri. Ini buat diapain ini? Buat dibagi dalam dakwah, pendidikan dan jihad. Gitu ya. Jadi kebayang pemimpin yang akan memimpin persoalan yang kompleks itu betul-betul bukan hanya berilmu, fisiknya harus kuat. Nah, fisik yang kuat ini bisa diterjemahkan oleh para ulama tidak terlalu muda, tidak terlalu senior gitu. Ya, tidak terlalu senior, karena kalau tidak senior itu Nabi pernah doakan kalau Bapak Ibu ingin pikun, ingin tidak pikun, salah satunya adalah berdoa. Apa bunyi doanya? Doa supaya nggak pikun, Pak. Apa, Pak? Belum tahu? Wah, kalau gitu kita baca bersama-sama nih supaya kita semua tidak ada yang pikun insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min arzalil umur
Allahumma inna na'udzubika min arzalil umur. Allahumma inna na'udzubika min arzalil umur. Amin ya Allah. Jadi arzalil umur itu umur yang sangat tua dan dia pikun. Kalaupun dia tidak pikun, biasanya kalau sudah lelah sekali dia tatapannya kosong. Ya. Dia karena dia sudah akalnya sudah susah mencerna, sering kosong tatapannya. Nah, ini berbahaya kalau membuat keputusan-keputusan strategis. Makanya dia di usia di tengah-tengah. Ya. Baik itu kira-kira cara menemukan satu ilmu itu adalah membaca pesan dari Allah, melihat pada pribadi Rasulullah, melihat penjelasan para ulama, jadikan dia pegangan kita dalam bab ini gitu ya, supaya kita mendapatkan keberkahan. Baik, berikutnya yang kedua, sosok pemimpin seperti apa yang aku harus seperti itu, yang sehingga kalau aku memilih juga kira-kira mirip seperti itu. Saya akan angkat surat Fatir, surat 35 ayat 28, 29, 30. Bapak Ibu, Islam menyuruh kita jadi orang kaya, betul? Nabi kita orang kaya, betul? Cara menjadi orang kaya dalam Islam caranya bagaimana? Cuman satu caranya dalam Al-Quran. Jadilah Anda orang kaya, caranya titik. Bagaimana caranya? Caranya di dalam Quran jelas, dagang, jualan. Salah satu ayatnya Quran surat An-Nur 24 ayat 37. Jadi ustadz itu bukan jalan jadi orang kaya. Jadi guru, jadi dosen bukan jalan jadi orang kaya. Jadi anggota DPR bukan jalan jadi orang kaya. Jadi tentara, jadi militer bukan jalan jadi orang kaya. Jadi presiden apalagi bukan jalan jadi orang kaya. Betul? Kalau saya jadi guru, saya pengen kaya dengan dagang. Akhirnya saya dagang di sekolah. Dagang apa? Jualan bangku, jualan nilai, ya kan? Jualan bangku, jualan buku, ya kan? Nggak boleh jualan di sekolah, karena sekolah bukan tempat jualan. Jualan nilai itu, kamu mau nilai berapa? Ada lagi dosen, kamu mau nilai berapa? Kalau gitu bermalam sama saya. Ada aja dosen-dosen begitu. Ya, karena dia dagang juga pengen kaya, tapi salah tempat. Dagang itu di tempat dagang, di pasar, virtual atau offline, itu ada. Saya jadi anggota DPR, pengen kaya, jualan juga. Anda berani bayar saya berapa? Saya buatkan undang-undang yang merusak negara, gitu kan? Yang berapa banyak undang-undang keluar nggak sesuai dengan hati nurani rakyat. Karena nggak sesuai dengan hati nurani dia juga pastinya. Tapi dia dapat sesuatu dari sana, dia buat. Gitu kan? Kata Pak Yusuf Kalla dulu ketika jadi wakil presiden tahun 2014 apa berapa ya? Kata beliau, LGBT kalau mau masuk ke Indonesia gampang. PBB kan udah nyiapin uang buat wilayah Southeast Asia, udah disiapin uang besar. Anggota DPR berapa sih jumlahnya kata Yusuf Kalla kan? Katakan 600 kurang, 600 saja biar mudah ngitungnya. Satu orang dibayar 2 miliar aja. 2 miliar kali 600 1,2 triliun. 1,2 triliun. Ada uangnya dari PBB untuk kampanye LGBT bisa. Itu logika pragmatis pengusaha seperti Pak Yusuf Kalla. Kalau pengen buat undang-undang kayak itu bisa, gelontorin uang, jadi itu undang-undang LGBT, masuk proyek-proyek LGBT. Ya kan? Kata anggota DPR-nya mungkin gini, kalau itu kejadian ini contoh ilustrasi aja. Ya udah deh, saya ambil dulu 2 miliar, saya buat jahat dulu, nanti setelah kita di DPR saya bertaubat kepada Allah. Ada aja orang-orang begitu nanti. Orang begitu, karena dia kira umurnya masih panjang gitu kan. Nah, salah jualannya. Ya, tentara militer di mana jualannya? Bisa juga jualan senjata ke negeri luar, berarti pengkhianat, betul.
Atau dia jualan apa tuh, posisi seleksi masuk. Ya, ini masuk, nanti saya bantuin bayar ya. Dagang juga kan? Dagang posisi juga, jualan tapi salah tempat. Kalau saya jadi presiden, bisa nggak jualan? Jualan pulau, jualan tanah, jualan proyek, bisa juga. Dan sekarang negara-negara di dunia ini sudah ada yang bangkrut belum? Ada yang bangkrut. Yunani bangkrut, beberapa negara di Afrika, ya. Karena kita salah. Jualan itu bukan dari atas jabatan kita. Jualan itu di pasar, baik pasar offline maupun pasar online. Oke, kenapa saya mengangkat isu jualan? Karena orang itu kalau dengar jualan pengen cepat kaya, senang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita. Misalkan Quran surat As-Saff ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang akan. Nah, ternyata balasannya bukan hanya kekayaan. Buat apa kita kaya kalau masuk surga? Kalau masuk neraka, gitu kira-kira. Buat apa kita jadi presiden kalau masuk neraka? Kira-kira begitu kan? Nah, kekayaan perdagangan ini akan membawa kalian pada kekayaan yang hakiki. Apa itu? Diselamatkan dari azab yang pedih. Mau nggak? Mau ya Allah. Nah, maka ternyata Allah juga menawarkan perdagangan dengan kita. Perdagangan yang tinggi. Nah, perdagangan tijaratan yang diinginkan Allah, yang ditawarkan Allah adalah tijaratan lan tabur. Itulah penjelasannya dalam Quran surat Fatir ayat 28, 29, 30. Dan orang-orang yang sedang berjualan dengan Allah, mengejar tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi, itu kebiasaan setiap harinya adalah innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dia senang baca Quran, dia senang mendirikan sholat, dia senang berbagi dari rezeki yang Allah berikan, baik diam-diam maupun diketahui orang, gak ada masalah. Bantuin diketahui orang boleh gak? Boleh, gak ada masalah. Yang gak boleh itu kita riya, ya kan? Diketahui orang boleh, gak ada masalah. Sirra wa alaniyah boleh. Nah, maka membaca ayat ini, inspirasi apa yang kita bisa ambil? Pilihlah pemimpin yang ahli sholat, ahli ibadah, mahir tilawah, cakap berkhutbah, bisa jadi imam sholat. Itu dasar. Yang lebih kita inginkan adalah dia akan jadi imam kita, bukan hanya masalah sholat, tapi menjadi imam kita untuk meraih tijaratan lan tabur di akhiratnya Allah. Itu cakap tuh kalau ada pemimpin seperti itu. Tapi kalau pemimpinnya enggak sholat, gimana mau mengajak ke tijaratan lan tabur? Kalau satu negeri 90% sedang buta huruf Quran, berarti kan negeri itu harus bebas buta huruf Al-Quran kan? Tapi kalau presidennya masih buta huruf Al-Quran, bagaimana dia punya semangat membuta hurufkan Al-Quran? Iya kan? Itu logis saja. Sesusah apa sih bebas dari buta huruf Quran, bapak-bapak ini ya, yang masih belum mau belajar baca Quran misalkan kalau ada. Enggak susah bapak-bapak, baca Quran itu mudah, tinggal kita siapin waktu untuk belajar. Apalagi kalau kita ini orang yang kaya, berduit, punya banyak uang, ambil guru terbaik, ajarkan dalam sepekan, bisa kita baca Quran. Cuman kita enggak mau membebaskan diri kita dari buta huruf Quran. Walhasil kita nggak akan punya keinginan untuk membebaskan negeri yang kita pimpin untuk buta huruf Quran. Coba saya tanya, di negeri kita
lulus SD wajib nggak bisa baca Quran? Enggak. Lulus SMA wajib nggak bisa baca Quran? Lulus doktor dapat gelar profesor wajib nggak bisa baca Quran? Enggak. Ini negeri apa? Syed Muhammad Naqib Al-Atas ya dulu mengatakan tidak semua orang layak kuliah S1. Mereka yang kuliah S1 salah satu standarnya dia bisa baca Quran. Makanya kami di Ibnu Khaldun untuk menyaring mahasiswa yang mau ngambil S2, S3 pendidikan Islam. Setelah diseleksi ternyata banyak yang nggak bisa baca Quran. Mau jadi doktor pendidikan Islam nggak bisa baca Quran. Itu gimana ceritanya? Kalau kita coba ngejar jumlah mahasiswa, lulus-lulusin aja. Tapi tanggung jawab kita sama negara bagaimana? Melahirkan dokter-dokter yang bicara pendidikan Islam nggak bisa baca Quran, nggak bisa kan? Padahal menjadikan anak bisa baca Quran mudah sekali. Dan target kita kan bukan hanya jadi anak bisa baca Quran, tapi anak yang hafal Quran. Gitu. Baik, itu pembahasan yang kedua. Nah, yang ketiga, kita tadabburi Quran surat Shad, surat 38 ayat 26. Surat 38 ayat 26. Ini tentang kisah setelah Talut memimpin, beliau wafat di medan perang, putra mahkotanya pun wafat di medan perang. Allah mentakdirkan penggantinya adalah siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud ini adalah raja pertama dari kalangan Bani Israel. Ya, kalau Talut itu bukan keturunan dari Yehuda. Ya. Nah, Dawud ini keturunan Bani Israel yang pertama menjadi raja, Nabi Dawud alaihissalam. Nah, di dalam Quran surat Shad 38 ayat 26, Allah berpesan kepada Dawud ketika diangkat menjadi pemimpin. Kata Allah, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab." Wahai Dawud, sesungguhnya kami jadikan engkau pemimpin di muka bumi ini supaya engkau bisa memutuskan hukum di antara manusia dengan hak. Jadi kata para ulama, arti khalifatun fil ardi itu di antaranya adalah memberikan kepada yang berhak haknya. Memberikan kepada orang yang memberikan satu hak kepada orang yang berhak. Itu hukum. Ya. Bapak Ibu, kita ingin menjelang bulan Ramadan. Ayat-ayat bulan Ramadan itu 183 sampai 188 surat Al-Baqarah. Ya. Ayat 188 itu bicara tentang tidak pantas alumnus Ramadan dia bermain mata dengan hakim untuk menguasai sesuatu yang kalian tahu itu bukan hakmu dan kalian tahu itu dosa. Ayat 188, alumnus Ramadan enggak pantas bermain mata dengan hakim, kata Allah. Ya, ayat 188. Nah, sebagai pemimpin, kita, apalagi pemimpin, rakyat saja tidak boleh bermain mata dengan hakim. Apalagi pemimpin yang tinggal perintah bermain mata dengan hakim, tidak boleh. Karena kalian akan menyesatkan manusia, dan mereka yang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala lahum adzabun syadid, dia mendapatkan azab yang pedih. Bima nasu yaumal hisab, seakan-akan dia lupa dia akan ketemu dengan hari hisab, hari ketemu dengan sebaik-baik hakim. Apa pelajarannya kalau kita baca ayat ini berulang-ulang? Kita harus jadi pemimpin, minimal memimpin diri
yang bersih dari catatan hukum. Jangan pernah korupsi, kolusi, nepotisme. Jangan pernah melakukan kejahatan hak asasi manusia. Jangan pernah bermain mata dengan hakim. Supaya catatan kita bersih dalam hidup. Ya, supaya timbangan kebaikan kita baik di akhiratnya Allah. Ya. Nah, ini masalah hukum. Ya, masalah hukum. Baik, yang keempat, buka Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 159. Ini juga sifat kepemimpinan. Yaitu ayat ini, Quran surat Ali Imran ayat 159, tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan yang penuh cinta kasih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Wahai Muhammad, berkat rahmat Allah lah engkau punya sifat lemah lembut kepada rakyat. Coba wahai Muhammad, seandainya engkau bersikap keras, berhati kasar, rakyatmu akan menjauh darimu. Karena itu maafkan mereka, mohon ampun kepada mereka, mohonlah ampun untuk mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam semua urusan kalian. Dan kalau kalian punya azam, punya tekad, bertawakal kepada Allah, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Apa pelajaran yang bisa diambil Pak di sini? Bapak Ibu, kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang cinta kasih sama rakyat, lembut, punya adab, punya karakter, ya, tidak mudah emosional. Rakyat itu kalau ngasih kritik bisa dua jalurnya, bisa langsung, bisa di depan publik. Kan kata sering bilang kalau nasihati pemimpin itu harus empat mata. Ya, empat mata sama pemimpin, cari waktunya bisa nggak ketemu-ketemu itu. Ya. Di masa Sayyidina Umar ada perempuan berteriak keras kepada Umar masalah mahar. Umar nggak sakit hati. Ya. Di depan publik, wanita, saya tidak setuju Umar dengan keputusanmu. Begini mahar itu begini, gitu kan? Umar tidak sakit hati. Karena pemimpin itu justru senang dan bersyukur kalau rakyat bicara. Jadi dia tahu apa yang ada di dalam kepalanya. Kalau rakyat diam depan kita baik-baik, nah ini rakyat hati-hati. Ya, kalau rakyat itu berbicara dia senang. Makanya saya ketika membuat sekolah, saya buat standar guru terbaik. Ada 8 standar guru terbaik. Standar keempat itu apa? Kritis dan positive mind. Jadi kalau guru dia suka kritik, itu saya kasih nilai. Kalau guru nggak pernah kritik, atau kritiknya ngarang gitu ya, maksudnya daripada nggak ada nilai saya ngasih masukan aja, berarti masukan itu ngarang, nilainya 0 tuh. Tapi kalau dia ngasih masukan kritis, meskipun kita, saya kasih nilai. Karena mengukur orang itu tidak by like or dislike, tapi dengan alat ukur. Itu agama itu membuat kita punya alat ukur menilai seseorang. Ya. Makanya kalau kita lihat sifat Nabi Muhammad SAW sama seperti sifat nabi-nabi yang lain. Di dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan arsalal anbiya zawil fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Ini begitu. Jadi sifat nabi itu apa? Arsalal anbiya zawil fatanah. Dia cerdas. Itu sifat para nabi. Bisidqi, dia jujur. Jujur itu tahun ini dia ngomong begini, 5 tahun lagi dia ngomong begitu juga. Itu jujur. Tapi kalau pekan ini ngomong begini, pekan depan ganti lagi,
Antum bingung. Ya kan? Antum bingung. Nah, ini tidak jujur. Tablighi, dia tablighi itu apa? Komunikatif, menyampaikan. Rakyat itu kan butuh apa yang ada di kepala pemimpinnya, kan begitu. Supaya dia tahu apa yang ada di kepala pemimpin, dia harus ngobrol dengan pemimpinnya. Pemimpinnya harus mau diajak ngobrol. Maka kalau Anda jadi pemimpin, meskipun ada yang tidak dukung Anda, ajak ngobrol aja, apa sih maunya Anda? Oh begini, oh menurut saya begini, sampaikan dia ngobrol. Ya, tapi kalau pemimpin, saya tidak mau ngobrol dengan Anda, sudah, saya kasih susu, saya kasih kue kotak, kita joget-joget saja misalnya. Jangan nanya saya tapi ya, jangan ngobrol sama saya gitu ya. Kita nggak boleh ngobrol. Jangan tanya sama saya. Udah kasih minum, kasih makan, kita happy-happy. Berarti dia tidak tablighi. Wal amanah. Jangan khianah. Nah, kira-kira konsep dasar Islam itu begitu. Ya. Maka jadilah pemimpin yang mencintai rakyat. Kalau kita tidak suka dengan rakyat yang kritis dengan kita, dia nggak punya senjata, kita punya senjata. Jangan yang punya senjata melakukan pembunuhan karakter kepada orang yang tidak punya senjata, apalagi melakukan pembunuhan nyawa. Kadang-kadang di suatu negeri itu, kalau dia udah gak suka dengan rakyat, hilang itu nyawanya, dan tempat kejadiannya pun hilang. Bukan hanya nyawanya hilang, kadang-kadang tempat kejadiannya pun hilang, bersih. Karena dia punya kuasa untuk membersihkan segala bukti-bukti. Nah, maka jangan sekali-kali tidak suka dengan rakyat, bahwa mereka tidak suka dengan kita, kan siapa yang bisa membahagiakan hati semua rakyat? Enggak ada. Semua keputusan kita tuh enggak pasti ada yang memprotes. Yang penting kita komunikatif, obrolin, kenapa kita begini, sampaikan terus kepada rakyat. Rakyat yang pintar, dia akan memahami. Rakyat yang bodoh, dia akan mudah diperdaya oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ada banyak lagi ayat-ayat yang kita bisa tadabburi supaya terbentuk paradigma framework. Pada akhirnya ayat-ayat yang kita tadabburi ini bukan untuk memilih siapa yang akan kita pilih, tapi nomor satu adalah itulah kita seharusnya menjadi orang-orang seperti ini. Kita harus punya sifat seperti ini. Kita harus punya kapasitas seperti ini. Kita harus punya paradigma seperti ini. Sehingga kita memang betul-betul punya kompetensi sebagai pemimpin, sebagaimana doa kita tadi, waj'alna lil muttaqina imama. Pada akhirnya kalau ternyata kita disuruh memilih, kita akan memilih yang tidak jauh dari kebiasaan kita. Dan kalaulah memilih itu berpahala, karena memang dia bisa diawali dengan basmalah, insya Allah memilih itu sendiri, apalagi dampaknya luas, akan menjadi amal pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab. Dan bahkan sebagian meyakini kalau pemimpin itu melakukan kebaikan di masyarakatnya, kebaikannya pun akan mengalir kepada orang yang memilihnya karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada kan ya? Baik, sama-sama marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.